Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembelajaran dari negara-negara yang mampu mengendalikan lonjakan kasus. Setidaknya terdapat 5 negara termasuk Indonesia yang berhasil menurunkan kasus dengan signifikan dan dapat mempertahankan penurunan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Di India, kasus sudah turun hingga 97% dari puncak dan penurunan ini bertahan selama 201 hari. Jumlah kasus mingguan saat ini yaitu 69.165, sudah lebih rendah dibanding jumlah kasus terendah sebelum lonjakan yaitu 78.395. Filipina berhasil menekan kasus hingga 94,3% dari puncak lonjakan dan penurunan sudah bertahan hingga 71 hari. Jumlah kasus mingguan di Filipina saat ini yaitu sebesar 8.342, sudah lebih rendah dibanding dengan titik terendah sebelum puncak sebesar 34.284. Di Iran, terjadi penurunan kasus sebesar 87% dari puncak dengan penurunan yang bertahan selama 100 hari terakhir. Saat ini kasus mingguan berada pada angka 36.367, lebih rendah dari jumlah kasus terendah sebelum lonjakan yaitu sebesar 55.271. Di Jepang, kasus sudah turun 99,5% dari puncak kasus dan telah bertahan selama 157 hari. Penurunan ini berhasil ditekan dengan sangat signifikan, di mana titik kasus mingguan terendah sebelum lonjakan adalah 9.986 kasus, sedangkan saat ini hanya sebesar 890. Pencapaian Indonesia dapat dikatakan mampu bersaing dengan negara-negara ini. Negara kita telah berhasil menurunkan kasus hingga 99,3% dari puncak lonjakan, mirip dengan Jepang, dan berhasil dipertahankan selama 130 hari, lebih lama dari Iran dan Filipina. Saat ini, kasus mingguan di Indonesia adalah sebesar 2.564, jauh lebih sedikit dibandingkan titik terendah sebelum lonjakan, yaitu 26.126 kasus. Jumlah ini juga jauh lebih sedikit jika disandingkan dengan jumlah penduduk, di mana Iran dan Filipina yang penduduknya lebih sedikit dari Indonesia masih memiliki jumlah kasus yang lebih besar. Meskipun terdapat variasi strategi pengendalian kasus di berbagai negara tersebut, terdapat beberapa pembelajaran dari negara-negara ini yang dapat diambil agar penurunan kasus di Indonesia dapat terus dipertahankan, serta kenaikan kasus yang mulai terjadi di beberapa daerah dapat segera dikendalikan. Pembelajaran tersebut diantaranya yang pertama, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan ini diberlakukan pada keempat negara tersebut meskipun dengan detail aturan yang berbeda-beda di setiap negara. Belajar dari India, pembatasan aktivitas konsisten dilakukan meskipun kasus sudah turun. Pembatasan ini bahkan juga dilakukan pada periode perayaan keagamaan dengan membatasi interaksi sosial dalam lingkup satu rumah saja. Indonesia pun juga perlu berhati-hati dalam melakukan pembukaan bertahap, terlebih mengingat sebentar lagi akan masuk ke periode Natal dan Tahun Baru. Belajar dari Filipina, pembatasan kegiatan masyarakat perlu dilakukan dengan segera begitu kasus menunjukkan kenaikan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dimohon untuk tanggap terhadap kondisi kasus di daerahnya masing-masing, utamanya bagi daerah yang kasusnya sudah mengalami kenaikan. Mohon segera melakukan upaya pengendalian kasus sebelum terlambat. Yang kedua, peningkatan cakupan vaksinasi dosis lengkap juga dilakukan oleh keempat negara tersebut. Capaian vaksinasi dosis lengkap di Jepang bahkan sudah berhasil mencapai 70% dari populasi, sementara Iran berhasil mencapai 50% dari populasi.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi pun cukup unik, di mana salah satunya di India, vaksinasi dilakukan secara door to door. Di India, meskipun cakupan vaksinasi dosis lengkapnya baru mencapai 30%, namun penurunan kasus bertahan, salah satunya karena pada saat lonjakan kasus kemarin, 70% masyarakatnya telah terinfeksi COVID-19, sehingga telah terbentuk kekebalan alami. Di Filipina, cakupan vaksinasinya juga baru mencapai 39%. Namun, dengan kebijakan lockdown yang diterapkan selama kurang lebih 20 bulan, maka kasus COVID-19 dapat ditekan dan bertahan dalam waktu lama. Yang ketiga, penerapan disiplin protokol kesehatan. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat besar dampaknya terhadap kondisi ekonomi. Sedangkan strategi vaksinasi, meskipun menghindarkan kematian dan keparahan gejala, tetap tidak bisa menghindarkan penularan. Oleh sebab itu, disiplin protokol kesehatan adalah cara yang mudah, murah, dan efektif untuk mencegah naiknya kasus, dan harus terus membersamai strategi pengendalian lainnya. Kebijakan ini diberlakukan pada keempat negara, terutama penggunaan masker yang masih menjadi kewajiban. Di Filipina, penerapan protokol kesehatan bahkan disertai dengan sanksi dengan bantuan pengawasan oleh tentara dan polisi. Terakhir, upaya testing dan tracing yang juga terus dimasifkan. Di India, kebijakan testing masif diterapkan termasuk pada orang yang tidak bergejala. Dari pembelajaran di atas, penting bagi Indonesia untuk dapat mengamati penanganan COVID-19 yang berhasil di negara lain. Saat ini dapat dikatakan Indonesia dapat melakukan kegiatan masyarakat yang kembali normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun, meskipun sudah menjadi kebijakan, penggunaan masker ini tidak sepenuhnya diawasi dengan baik. Karena nyatanya di beberapa tempat umum seperti terminal dan pasar rakyat masih banyak terjadi pelanggaran. Kepatuhan protokol kesehatan ini harus diterapkan dan diawasi secara serius dengan memastikan terdapat satgas di setiap tempat umum. Karena jika kita lengah, potensi terjadinya kenaikan kasus akan semakin besar. Selain itu, cakupan vaksinasi dosis lengkap di Indonesia juga perlu untuk terus dikejar, mengingat saat ini masih kurang dari 50%. Cakupan dosis lengkap menjadi fokus target capaian kita karena dengan dosis lengkap, masyarakat dapat terlindungi secara maksimal dibandingkan hanya dosis satu saja. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa lolos dari ancaman gelombang ketiga pasca periode Nataru nanti jika setidaknya penerapan protokol kesehatan serta cakupan vaksinasi terus ditingkatkan. Ini bukan hal yang mudah, namun dengan gotong royong antara seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, ini bisa saja tercapai. Kunci kesuksesan kita menghadapi periode Nataru nanti ada dua, yaitu yang pertama, kesadaran masyarakat untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak, serta tidak menunda-nunda untuk divaksin. Dan yang kedua, keseriusan pemerintah dalam pengawasan protokol kesehatan dan distribusi vaksin pada wilayah-wilayah yang cakupannya masih rendah. Selanjutnya, saya akan memberikan update kebijakan terbaru mengenai pengaturan aktivitas masyarakat di masa pandemi COVID-19 menjelang Nataru. Sebagaimana yang sudah disampaikan, walaupun kasus saat ini sudah cenderung terkendali, namun kehati-hatian tetap diperlukan mengingat di masa Nataru terjadi kecenderungan peningkatan intensitas berkegiatan dan mobilisasi. Tanpa adanya aturan, periode Nataru sangat berpotensi berimbas pada lonjakan kasus, terutama menimbang perilaku masyarakat yang seringkali kurang disiplin saat berlibur atau mengunjungi kerabat. Oleh karena itu, melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, diantaranya adalah yang pertama, pengaturan kegiatan di rumah ibadah atau gereja. Pihak rumah ibadah diminta untuk membentuk satgas sebelum menerima jemaat untuk beribadah.
Satgas akan bertugas untuk mengawasi kedisiplinan protokol kesehatan selama rangkaian ibadah dan berkoordinasi aktif dengan Satgas COVID-19 di daerah setempat. Apabila ibadah fisik dilakukan, maka kapasitas keterisian ruang ibadah adalah maksimal 50%. Sebelum memasuki rumah ibadah, jemaat wajib melakukan screening kesehatan elektronik menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Yang kedua adalah peniadaan mudik saat masa Nataru. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menunda mobilitasnya baik dalam jarak dekat atau jarak jauh seperti mudik apabila tidak mendesak. Secara bersamaan, pemerintah juga menghimbau pekerja migran Indonesia untuk menunda kepulangannya mengingat kondisi kasus di beberapa negara lainnya masih tergolong dinamis. Yang ketiga, pengaturan perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan. Himbauan ini melingkupi larangan melaksanakan acara perayaan Tahun Baru, larangan untuk mengadakan pawai atau arak-arakan, serta larangan acara lainnya yang bukan merupakan rangkaian pokok peribadatan. Selain itu, tempat makan dan minum serta bioskop hanya dapat beroperasi dari jam 09.00 sampai dengan 22.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Pemerintah daerah pun juga harus menutup semua alun-alun di daerahnya masing-masing pada tanggal 31 Desember sampai dengan 1 Januari 2022. Keempat, pengaturan cuti periode libur Nataru, yaitu dengan melarang pengambilan hak cuti bagi ASN, TNI, Polri, BUMN, dan karyawan swasta di masa Nataru sesuai surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 712, nomor 1, dan nomor 3 tahun 2021. Yang kelima, pengaturan di tempat wisata lokal di mana akan diterapkan sistem ganjil genap di area kunjungan wisata. Selain itu, kapasitas operasional tempat wisata adalah maksimal 50% dan pengunjung wajib melakukan screening dengan aplikasi Peduli Lindungi. Sebagai tambahan, pihak penyelenggara kegiatan wisata tidak diperkenankan untuk melakukan pesta perayaan yang berisiko menimbulkan kerumunan. Dan yang keenam, mobilitas masyarakat secara umum juga akan menerapkan sistem ganjil genap, tetap berlakunya syarat hasil negatif tes COVID-19 untuk perjalanan, dan menjalankan screening dengan Peduli Lindungi saat hendak masuk ke fasilitas publik. Fasilitas publik dan kegiatan masyarakat lainnya akan mengikuti aturan PPKM di level 3, termasuk peniadaan kegiatan seni budaya dan olahraga untuk meminimalisir kerumunan. Khusus terkait kawasan tempat tinggal warga, pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan akan dilakukan oleh posko checkpoint yang terdiri dari unsur Satpol PP, TNI, dan Polri. Penyesuaian lainnya adalah terkait sektor pendidikan. Dalam hal ini, pihak sekolah dihimbau tidak meliburkan sekolah pada periode Nataru dan menetapkan waktu periode pembagian rapot di bulan Januari 2022 untuk mencegah penularan COVID-19 pada anak-anak karena bepergian. Terkait dengan aturan di atas, pemerintah daerah dihimbau untuk segera mengadaptasi poin-poin arahan yang akan berlaku sejak 24 Desember hingga 2 Januari 2022 dalam peraturan daerahnya masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah akan melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat. Pihak lain seperti tokoh atau pemuka agama, tokoh masyarakat, kepala desa, lurah, wali nagari, pimpinan perusahaan, atau pemberi kerja pada sektor non-formal dan media juga diharapkan dapat ikut berkolaborasi untuk melakukan sosialisasi peraturan secara masif. Nantinya instruksi Menteri Dalam Negeri ini akan dipertegas dengan surat edaran dari Satgas COVID-19. Aturan yang tertuang dalam surat edaran akan mencakup aturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan optimalisasi peran Satgas di tiap tingkat wilayah administratif dan di setiap fasilitas publik.
Masyarakat diharapkan dapat mengikuti semua peraturan yang ada demi memastikan keamanan bersama. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa update penanganan COVID-19 lain, di antaranya Badan POM telah mengeluarkan Emergency Use of Authorization EUA vaksin Covovax pada tanggal 17 November 2021. Vaksin COVID-19 ke-11 yang dapat EUA di Indonesia ini diproduksi oleh Serum Institute of India dan akan diperuntukkan untuk masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Pemberian vaksinnya dilakukan sebanyak 2 dosis dengan rentang interval dosis pertama dan kedua selama 21 hari. Pemerintah Singapura telah mengizinkan seluruh pelaku perjalanan dari Indonesia untuk masuk ke negaranya dengan skema Vaccinated Travel Lane atau VTL unilateral Singapura, terhitung mulai tanggal 28 November 2021. Dengan skema ini, maka pelaku perjalanan dari Indonesia yang memenuhi kriteria dapat melakukan perjalanan ke Singapura tanpa harus melaksanakan karantina pada saat kedatangan. Terdapat beberapa kriteria dalam kerangka VTL unilateral ini, yaitu vaksinasi penuh menggunakan vaksin yang diakui oleh WHO. Terdapat berbagai vaksin yang telah diakui WHO dan telah diberikan kepada masyarakat Indonesia, yaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, dan Sinovac. Yang berikutnya lagi adalah menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi bagi WNI, serta menunjukkan hasil negatif tes PCR dalam kurun waktu maksimal 2 hari sebelum keberangkatan, dan telah melakukan booking dan pembayaran tes PCR di Bandara Changi saat tiba, dan memiliki asuransi COVID-19 dengan minimum coverage cakupan berupa $30.000 Singapura untuk short term visitor. Informasi lebih lanjut dapat diakses di situs resmi, yaitu https://safetravel.ica.gov.sg. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru di Indonesia. Terima kasih atas seluruh pengorbanan dan kreativitas para guru dalam beradaptasi melakukan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mensosialisasikan protokol kesehatan kepada peserta didik. Sebagai refleksi, masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan layaknya siswa yang telah berhasil belajar menjadi lebih pintar dan bijaksana dalam hidup berdampingan bersama COVID-19 tanpa tertular. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Pertanyaan pertama, Hendro, berita1.com. Aturan karantina terhadap pelaku perjalanan luar negeri berubah dari waktu ke waktu. Awalnya 14 hari, angka ini disebut sebagai standar. Namun kemudian menjadi 8 hari, lalu ada aturan 5 hari dan terakhir 3 hari. Mengapa jumlah hari karantina bisa berkurang? Apa dasar penentuan jumlah hari tersebut? Baik, terima kasih pada berita1.com. Penyusunan kebijakan pelaku perjalanan yang baik ialah sensitif dan spesifik, tentunya memperhatikan tidak hanya kondisi terkini dari negara kita, namun juga negara asal kedatangan pelaku perjalanan. Hal-hal yang diperhatikan oleh pemerintah dalam menentukan pengaturan screening pelaku perjalanan internasional, termasuk durasi karantina, diantaranya kondisi kasus di asal dan tujuan negara, cakupan vaksinasi, kepadatan arus perjalanan, dan kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan di negara tujuan. Selama kurang lebih hampir 2 tahun hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19, Indonesia sudah banyak belajar, lebih siap secara teknis serta sarana dan prasarana, sehingga menyesuaikan dengan itu maka pemerintah pun melakukan pengendalian COVID-19 yang adaptif, termasuk penyesuaian durasi karantina dari waktu ke waktu. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Aci KBR. Bagaimana pemerintah memastikan aturan PPKM level 3 saat libur Nataru ini efektif menekan mobilitas masyarakat
dan mencegah penularan COVID. Bagaimana dari segi pengawasan dan penindakan protokol kesehatannya? Apakah jauh lebih ketat? Terima kasih pada KBR. Setelah disusunnya peraturan penyesuaian kegiatan masyarakat di masa Nataru, perlu adanya tindak lanjut sistem pengawasan peraturan agar tujuan pembuatan regulasi, yaitu menekan lonjakan kasus, dapat tercapai. Untuk itu, pemerintah menyusun sistem pengawasan kegiatan masyarakat dengan optimalisasi kembali Satgas COVID-19 di setiap wilayah administratif, yaitu provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa atau kelurahan, sampai ke tingkat RT dan RW. Selain itu, fasilitas publik yang beroperasi pun wajib membentuk Satgas Prokes 3M. Pada prinsipnya, sistem pengawasan yang dibentuk di semua lini kegiatan masyarakat bertujuan agar menjamin kepatuhan protokol kesehatan dapat terlaksana secara menyeluruh. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, Etna, The Associated Press Bureau Jakarta. Menjelang libur Nataru, apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menambah laju program vaksinasi nasional agar mencapai target 208 juta, mengingat ada potensi gelombang baru setelah liburan? Terima kasih pada The Associated Press Bureau Jakarta. Saat ini target vaksinasi secara nasional untuk dosis 1 yaitu 60% di bulan November dan 70% di bulan Desember dari target populasi atau dari total 208 juta orang Indonesia yang memenuhi kriteria vaksinasi. Saat ini, stok vaksin terus bertambah untuk mendukung pencapaian target vaksinasi secara nasional. Di bulan Desember nanti, ketersediaan vaksin akan bertambah sekitar 102 juta dosis baik yang berasal dari skema pembelian maupun hibah. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya lain seperti penyediaan minimal 1 unit cold chain di setiap gudang penyimpanan di provinsi, kemudian mendorong penggunaan vaksin dengan memberdayakan unsur TNI Polri dan kementerian lembaga lain, dan mendorong kepala daerah untuk menyerap vaksin yang ada segera dan memberi edukasi pada masyarakat terkait manfaat untuk divaksin. Upaya percepatan vaksinasi akan terus dilakukan di tiap daerahnya, di mana saat ini 26 ibu kota provinsi di Indonesia telah mencapai target lebih dari 70% target vaksinasi per daerah di bulan November ini. Diharapkan capaian 70% ini akan tercapai pada seluruh daerah di akhir tahun ini. Demikian, terima kasih atas pertanyaan dan perhatian. Dengan demikian, konferensi pers berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.